Kamu telah diajari bahwa untuk mengubah hidupmu, kamu harus berusaha lebih keras. Bahwa manifestasi membutuhkan visualisasi tanpa henti, afirmasi sempurna, dan perjuangan tiada henti untuk meningkatkan getaran. Seluruh industri pengembangan diri dibangun di atas satu asumsi: semakin keras kamu mendorong, semakin dekat kamu pada apa yang kamu inginkan. Kamu mencoba memaksakan kehendak pada alam semesta, seolah-olah realitas adalah batu yang harus diukir dengan kekuatan kemauan. Tapi apa jadinya jika seluruh pendekatan ini justru merupakan kesalahan terbesar yang menghalangimu? Bagaimana jika usaha yang selama ini kamu lakukan, dorongan, paksaan, dan kontrol ketat itu, adalah satu-satunya hal yang sebenarnya menjauhkanmu dari kehidupan yang kamu impikan? Dan inilah kebenaran yang mengejutkan. Menurut Dr. Joe Dispenza, manifestasi kuantum justru tidak membutuhkan usaha sama sekali. Bukan tentang mendorong, memaksa, atau berjuang. Justru sebaliknya. Selama ini, kamu mungkin telah memperlakukan alam semesta seperti mesin penjual otomatis. Kamu memasukkan koin usaha, lalu mengetuk-ngetuk kaca dengan harapan hadiahmu segera keluar. Namun, realitas kuantum tidak bekerja seperti itu. Ia beroperasi seperti lautan kemungkinan yang tak terbatas, yang merespons bukan pada apa yang kamu lakukan, tetapi pada siapa dirimu menjadi. Setiap kali kamu berusaha memaksakan kehendak, setiap kali kamu mencoba mengontrol hasilnya, kamu justru mengirimkan sinyal yang sama kepada medan kuantum. Saya tidak percaya. Saya takut ini tidak akan bekerja. Saya berasal dari kekurangan. Dan dengan setia, alam semesta akan mencerminkan kembali ketidakpercayaan itu. Paradoksnya adalah, apa yang kamu cari justru tidak akan datang melalui upayamu, tetapi melalui penyerahanmu. Menurut Dr. Joe Dispenza, mekanisme ini berdiri di atas 3 pilar fundamental yang saling terhubung. Memahami ketiganya adalah seperti memiliki peta untuk mengarah lautan kemungkinan yang tak terlihat itu. Pilar pertama, the field, lautan kemungkinan tak terbatas. Bayangkan sebuah samudra yang tidak terbuat dari air, tetapi dari potensi murni. Inilah medan kuantum, sebuah realitas non-fisik di mana setiap kemungkinan masa depan sudah ada, dari kesembuhan sempurna, kelimpahan finansial, hingga hubungan yang harmonis. Di sini, segalanya masih berupa gelombang probabilitas, menunggu untuk diwujudkan. Masalahnya, kita seringkali hanya memandangi pantainya saja, terpaku pada realitas fisik yang sudah memadat, tanpa menyadari bahwa kita memiliki akses ke seluruh samudra di baliknya. Pilar kedua, the observer, sang pencipta realitas. Kesadaran Andalah yang memegang kuasa untuk menjadikan gelombang potensi di samudra itu menjadi realitas fisik. Dalam fisika kuantum, ini dikenal sebagai observer effect. Sebuah partikel hanya berwujud menjadi suatu realitas tertentu ketika ia diamati. Dengan kata lain, apa yang Anda perhatikan secara konsisten akan mengeras menjadi hidup Anda. Setiap pikiran, setiap perasaan, setiap fokus Anda adalah sebuah tindakan pengamatan yang memberitahu medan kuantum. Ini, realitas yang saya pilih untuk saya alami. Anda bukanlah korban yang terdampar di pantai. Anda adalah nahkoda yang memilih kemana untuk berlayar. Pilar ketiga, the signal, bahasa rahasia alam semesta. Lalu, bagaimana cara mengomunikasikan pilihan kita kepada medan kuantum? Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan koherensi. Koherensi adalah keadaan ketika pikiran, emosi, dan tubuh Anda menyatu dalam satu sinyal yang jelas dan harmonis. Ini seperti menyetel radio ke frekuensi yang tepat. Jika Anda ingin memanifestasi cinta, tetapi pikiran Anda penuh keraguan, hati Anda dipenuhi luka lama, dan tubuh Anda tegang, Anda mengirimkan sinyal yang bertentangan, seperti statis di radio. Alam semesta, yang adalah penerima yang sangat setia, hanya akan merespons sinyal yang paling dominan dan konsisten. Bukan apa yang Anda katakan yang penting, melainkan getaran yang Anda pancarkan dari seluruh keberadaan Anda. Ketiga pilar ini, the field, the observer, dan the signal, bekerja bersama dalam sebuah tarian kosmis yang elegan, menunggu Anda untuk mengambil peran utama di dalamnya. Lalu, jika mekanismenya sesederhana dan sejelas ini, mengapa begitu banyak orang berjuang tanpa hasil? Jawabannya terletak pada 3 jebakan bawah sadar yang secara halus menggagalkan sinyal kita sebelum sempat mencapai medan kuantum. Pertama, the control trap, jerat kontrol.
Kita secara budaya dikondisikan untuk percaya bahwa hasil harus diraih dengan paksa. Jadi, kita memvisualisasikan kekayaan sambil terus-menerus memeriksa aplikasi banking dengan cemas. Kita mengafirmasi cinta sambil mengawasi setiap notifikasi pesan dengan gelisah. Setiap kali kita melakukan ini, kita mengirimkan sinyal yang bertentangan. Pikiran sadar kita mengatakan, "Ya," tetapi seluruh sistem saraf kita menjerit, "Tidak cukup, tidak aman." Kita berdiri dengan satu kaki di perahu masa depan yang kita inginkan, dan kaki lainnya masih kokoh di dermaga ketakutan kita yang lama. Hasilnya, kita tidak pernah benar-benar berlayar. Kedua, subconscious sabotage, pengkhianatan bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah mekanisme yang dijalankan oleh program lama, kenangan, trauma, dan keyakinan yang terbentuk sejak kecil. Ini adalah sang autopilot yang menjalankan 95% hidup kita. Anda bisa saja dengan sadar menginginkan kesuksesan besar, tetapi jika di tingkat bawah sadar terpatri program, "Uang itu jahat," atau "Saya tidak layak sukses," maka program lawas inilah yang akan selalu memenangkan pertarungan dalam mengirimkan sinyal ke alam semesta. Afirmasi tanpa pembongkaran program bawah sadar ibarat mengecat dinding yang retak. Tampak bagus di permukaan, tetapi struktur dasarnya masih rapuh. Ketiga, the mixed signal paradox, paradoks sinyal campuran. Bayangkan Anda mencoba menyetel radio ke stasiun klasik, tetapi Anda terus berganti-ganti ke stasiun rock, lalu ke berita, lalu kembali ke klasik. Apa yang Anda dengar? Hanya keributan yang tidak jelas. Inilah yang kita lakukan setiap hari. Kita mengirimkan keinginan untuk bahagia, tetapi tubuh kita masih membawa postur dan energi seorang korban. Kita memproyeksikan kelimpahan, tetapi suara di kepala kita masih berbisik tentang kekurangan. Medan kuantum, yang hanya merespons koherensi, menjadi bingung. Ia tidak bisa mematuhi perintah yang bertentangan, sehingga yang terjadi adalah kebuntuan, atau lebih buruk, ia merespons sinyal yang paling dominan, yang biasanya adalah program lama kita yang paling dalam. Akar dari semua kegagalan ini bermuara pada sebuah paradoks yang begitu dalam, sehingga ia seringkali luput dari perhatian, namun menjadi penentu segalanya. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang masih Anda butuhkan. Kedengarannya kontraintuitif, bukan? Bagaimana mungkin Anda memanifestasi kekayaan jika Anda tidak membutuhkannya? Inilah inti dari ilusi pemisahan yang dijalankan oleh ego. Ego percaya bahwa kebahagiaan, kepenuhan, dan keselamatan ada di suatu tempat di masa depan, pada suatu kondisi eksternal. Keyakinan inilah yang menciptakan getaran, kekurangan, dan pencarian, yang justru menjauhkan Anda dari apa yang Anda idamkan. Pikirkanlah ini seperti hukum mengambang. Seorang yang tenggelam dan panik akan memberontak, melawan air, dan justru menghirup lebih banyak air ke dalam paru-parunya. Usahanya yang penuh keputusasaan itulah yang menenggelamkannya. Sebaliknya, seorang yang percaya diri akan merebahkan diri, mempercayai daya apung air, dan justru mengapung dengan mudah. Airnya sama, tetapi hubungannya dengan air yang berbeda. Demikian pula hubungan Anda dengan medan kuantum. Semakin Anda mendambakan, mencengkeram, dan membutuhkan suatu hasil, semakin Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda tidak memilikinya. Getaran, tidak memiliki, inilah yang secara sempurna dialami oleh alam semesta, yang kemudian dengan setia mencerminkan kembali pengalaman tidak memiliki yang lebih banyak ke dalam hidup Anda. Ini bukanlah hukuman. Ini adalah prinsip resonansi yang netral dan tak tergoyahkan. Paradoksnya adalah, Anda hanya bisa menarik apa yang Anda idamkan ketika Anda telah mencapai keadaan batin di mana Anda tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh, karena Anda sudah merasakan kepenuhannya di sini, sekarang, dalam diri Anda sendiri. Pelepasan bukanlah pengabaian, melainkan pernyataan keyakinan yang paling berani. Lalu, bagaimana caranya membongkar paradoks ini dan mulai mengirimkan sinyal yang jernih? Jawabannya bukan dengan lebih banyak berpikir, melainkan dengan menjadi, dengan mempraktikkan embodiment atau penghayatan. Ini adalah pergeseran dari mencoba, memiliki, menjadi sengaja, menjadi. Prosesnya terdiri dari 3 langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah 1, awareness, mengenali frekuensi lama. Sebelum Anda bisa mengubah stasiun radio, Anda harus menyadari stasiun mana yang sedang Anda dengarkan sekarang. Ini adalah praktik kejujuran radikal. Luangkan waktu hening dan tanyakan pada diri sendiri,
Seperti apa rasanya menjadi saya yang sekarang? Perhatikan sensasi di tubuh. Apakah ada sesak, tegang, atau berat? Dengarkan narasi latar di pikiran. Apakah itu kata-kata kekhawatiran, kritik, atau keterbatasan? Rasakan emosi dominan. Apakah itu kecemasan, kesedihan, atau kebosanan? Jangan menghakiminya. Hanya akui dan izinkan. Pengakuan ini adalah langkah pertama untuk mengambil kendali atas pengamatan Anda. Langkah 2. Choice. Dengan sengaja memilih state baru. Setelah Anda sadar akan frekuensi lama, sekarang Anda memiliki kekuatan untuk memilih yang baru. Ini bukan tentang memilih hasil, seperti saya ingin mobil baru, melainkan memilih state of being, keadaan menjadi, yang akan dialami oleh orang yang sudah memiliki hasil tersebut. Tanyakan, jika saya sudah menjadi versi diri yang telah mencapainya, bagaimana perasaan saya? Apa keyakinan saya? Bagaimana cara saya berjalan, berbicara, dan menghirup napas? Misalnya, jika tujuannya adalah kelimpahan, state-nya mungkin percaya diri dan murah hati. Jika tujuannya adalah kesehatan, state-nya mungkin energik dan penuh vitalitas. Pilihlah satu state yang jelas dan spesifik. Langkah 3. Embodiment. Menghidupkan state tersebut di dalam tubuh. Inilah langkah yang paling krusial dan sering terlewatkan. Sekarang, tutup mata Anda dan hidupkan state pilihan itu di dalam laboratorium tubuh Anda sendiri. Bagaimana cara percaya diri bernapas? Tarik napas dalam-dalam dan lembut. Biarkan bahu melebar. Bagaimana cara murah hati berdiri? Tegakkan postur tubuh. Buka area jantung. Rasakan sensasi hangat, ringan, atau lapang yang terkait dengan state tersebut. Gunakan memori emosional untuk membangkitkan perasaan itu. Lakukan ini selama beberapa menit setiap hari. Dengan berlatih, Anda bukan lagi sekadar memikirkan state baru itu. Anda sedang menjadinya. Anda sedang mengukir jalur saraf baru dan, yang terpenting, Anda memancarkan sinyal yang koheren ke medan kuantum. Pergeseran ini bisa terasa sangat personal dan dalam, tetapi ingatlah, Anda tidak perlu menjalaninya sendirian. Seluruh sejarah kebijaksanaan kuno mengajarkan satu pola yang sama, transformasi yang sejati jarang terjadi dalam kesendirian. Ia tumbuh subur dalam ruang bersama, di mana getaran satu hati dapat menyelaraskan yang lain, di mana niat yang sama saling memperkuat bagai serangkaian cermin yang tak terhingga. Dalam ruang seperti inilah kita saling mengingatkan, ketika yang satu goyah, yang lain menjadi penopang, ketika yang satu lupa, yang lain menjadi gema pengingat akan siapa kita sebenarnya. Maka, biarkan perjalanan ini tidak hanya berhenti sebagai wawasan di pikiran, tetapi meresap menjadi pengalaman dalam komunitas kesadaran, entah itu di ruang fisik Anda, dalam pertemanan yang penuh makna, atau dalam pertemuan-pertemuan jiwa yang tak terduga. Di sanalah pengetahuan berubah menjadi kebijaksanaan, dan niat pribadi menguat menjadi medan kolektif yang mampu menjemput realitas baru dari samudra kemungkinan. Langkah Anda hari ini, kesadaran yang Anda pancarkan, adalah benih pertama dari sebuah jejaring cahaya yang lebih luas, di mana setiap dari kita adalah sekaligus murid, guru, dan saksi bagi kebangkitan masing-masing. Pada akhirnya, ini semua bukanlah tentang mempelajari trik rahasia untuk memanipulasi realitas. Ini adalah perjalanan pulang kepada hakikat diri Anda yang paling otentik. Joe Dispenza bukan mengajarkan sihir. Ia mengingatkan kita pada sebuah kebenaran kuno yang kini didukung oleh sains modern, bahwa kita adalah arsitek dari pengalaman kita sendiri. Setiap momen memberikan Anda sebuah pilihan, untuk terus terperangkap dalam reaksi otomatis dari masa lalu, atau untuk dengan berani mengamati, memilih, dan menghayati masa depan yang lebih besar yang telah menunggu Anda di dalam lautan kemungkinan yang tak terbatas. Pesan utama yang membebaskan adalah ini: Anda tidak perlu mendapatkan apapun untuk menjadi utuh. Anda hanya perlu mengingat dan menjadi siapa Anda sebenarnya di tingkat yang paling mendalam. Sebuah kesadaran murni yang sudah lengkap dan terhubung dengan seluruh sumber kreasi. Ketika identitas lama Anda yang terbatas mulai mencair, itulah saat realitas baru Anda mulai mengkristal. Anda adalah medan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah.
Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.